selamat datang di channel Teras Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini aku akan mereview film tentang sekelompok pesulap yang melakukan aksi perampokan dengan melakukan pertunjukan sulap yang sangat luar biasa. Film ini berjudul Now You See Me. Sebelum mulai, kita intro dulu. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Film ini dimulai di daerah Chicago. Terlihat seorang pesulap yang bernama Daniel sedang menunjukkan permainan kartunya di depan ribuan orang yang membuat mereka berdecak kagum. Tampak seorang pria misterius yang menggunakan sweater. Kemudian di New Orleans, terlihat seorang ahli hipnotis bernama Merritt yang membuat tidak sadar seorang wanita hingga dia tidak bisa membuka tangan sekaligus mulutnya. Suami dari istri yang dihipnotis oleh Merritt pun dibuat mengaku oleh Merritt bahwa dia telah berselingkuh dengan adik iparnya sendiri. Otomatis membuat istrinya marah. Kesempatan itu dimanfaatkan Merritt untuk mendapatkan uang dari suaminya agar istrinya kembali melupakan ingatan itu. Tak lama, muncul kembali sosok pria misterius. Di New York, ada seorang mentalis yang bernama Jack. Dia mempertunjukkan sebuah sendok yang bisa dia bengkokkan dengan pikirannya. Namun, aksi curangnya itu diketahui oleh seorang pria. Dengan keahlian lainnya, Jack bisa mencuri dompet pria itu dan ia pun langsung kabur. Scene pun berpindah ke Los Angeles. Kali ini giliran seorang wanita cantik yang bernama Henley. Ia menampilkan sulap dengan memasukkan dirinya ke dalam akuarium yang berisi ikan-ikan yang sangat ganas dengan tangan di borgol. Melihat aksi Henley ini, penonton sangat histeris karena penonton menganggap Henley ini sudah tewas dilahap oleh ikan yang sangat ganas tersebut. Tapi ia muncul di antara para penonton. Mereka semua yang melakukan aksi sulap tersebut mendapat sebuah undangan dari seseorang yang sangat misterius. Mereka yang mendapat undangan itu pun langsung datang ke sebuah apartemen sesuai undangan yang tertera dalam kartu itu. Di dalam apartemen, mereka dipertunjukkan sebuah hologram yang diberi nama Blueprint. Beberapa waktu berlalu, mereka berempat melakukan pertunjukan sulap bersama di hadapan jutaan penonton. Ternyata, di antara penonton ini, ada seorang mentalis senior yang bernama Bradley. Bradley ini berniat untuk merekam aksi mereka, tapi dilarang oleh panitia. Daniel meminta rekannya untuk melakukan pengocokan nomor kursi pengunjung. Dan yang terpilih adalah seorang pria bernama Etienne. Dia adalah pemilik bank ternama di Paris. Mereka pun memperkenalkan sosok yang membuat mereka bisa berdiri di atas panggung ini, yaitu Arthur Tleisler. Ia menjadi pemasok dana mereka. Bank yang ada di Paris pun akan buka 10 menit lagi. Etienne pun dipakaikan helm transportasi dan ia pun masuk ke alat yang mereka sebut sebagai mesin ruang dan waktu. Seketika itu pun dia langsung berada di Paris, Prancis. Bahkan dia berada di ruang brankas bank. Di depan matanya terdapat uang sebesar 3 juta euro. Uang itu pun terhisap dan berpindah ke ruang pertunjukan sulap. Pertunjukan ini membuat para hadirin terpesona.
Berbeda dengan FBI yang bergegas untuk menangkap keempat pesulap di atas panggung, di kantor terlihat Evan yang ditugaskan untuk menangani kasus yang melibatkan para pesulap ini. Ia mendapat asisten wanita yang sangat cantik. Di suatu ruangan, Evan mewawancarai mereka semua, mulai dari Ethan, Merritt, dan Daniel. Dari pengakuan mereka semua, ternyata FBI tidak memiliki bukti yang kuat atas kesalahan yang mereka lakukan. Mereka pun masih menunjukkan keahlian mereka di dalam ruangan tersebut. Alma dan Roach lalu datang mengunjungi Bradley yang bersedia mengungkapkan cara kejahatan yang dilakukan empat pesulap itu, karena dia benci kepada orang yang mengambil keuntungan dengan cara menipu. Mereka pun datang ke lokasi yang menjadi pertunjukan para pesulap kemarin. Roach diminta untuk memakai helm ajaib itu. Kemudian, ia naik ke alat memindah ruang dan waktu. Dan ternyata, semua itu adalah palsu. Roach ternyata hanya turun ke bawah, seakan-akan dia berada di Paris, padahal kenyataannya dia berada di ruang bawah pertunjukan. Hal ini terjadi karena sebelum melakukan pertunjukan, keempat pesulap itu telah menghipnotis bos pemilik bank dan mencuri kartu kreditnya. Bradley pun memperkirakan kalau mereka juga telah membajak truk uang yang menuju ke bank di Paris. Mereka pun lalu menukarnya dengan uang palsu. Di dalam pesawat, keempat pesulap itu ditemani Arthur sedang melakukan perjalanan menuju Perancis untuk acara pertunjukan mereka selanjutnya. Sedangkan Alma dan Roach dan tim dari FBI menggunakan pesawat komersial menuju Perancis untuk mengungkap kejahatan para pesulap ini. Dalam mobil, komandannya mengatakan kepada Roach telah menemukan informasi bahwa keempat pesulap ini menggunakan gelang pelacak dan mereka akan menggunakan itu untuk melacak keberadaan Daniel. Ketika Bradley sedang merekam video untuk pertunjukannya, tiba-tiba Arthur muncul dan hendak menyuapnya dengan cek senilai $3,5 juta untuk meninggalkan kota ini. Namun Bradley menolaknya. Dan penolakan itu membuat Arthur mengancam dia. Dia mengancam akan kehilangan pekerjaannya. Bradley pun mengunjungi keempat pesulap itu dengan tujuan untuk mengingatkan mereka. Namun sepertinya misinya tidak berhasil. Roach pun datang ke dalam pertunjukan para pesulap. Saat melakukan aksi di panggung, para pesulap ini tanpa diduga mereka memperkenalkan Alma dan Roach kepada semua pengunjung dan menjelaskan bahwa mereka berdua sedang berusaha menangkap mereka. Henley mempertontonkan sulapnya dengan menyulap seekor kelinci. Kemudian mereka meminta 12 orang pengunjung untuk naik ke atas panggung. Kemudian Merritt menghipnotis mereka untuk menjadi penonton sukarela. Kemudian penonton ini disuruh kembali ke tempat duduknya masing-masing hingga mereka dipanggil kembali. Tiba giliran Daniel. Ia menunjukkan permainan balonnya. Tak disangka Henley bisa terbang menggunakan balon itu. Dan pertunjukan pamungkas mereka adalah pengunjung diminta untuk menulis saldo rekening mereka dalam amplop. Kemudian secara acak, Merritt memanggil beberapa dari mereka. Luar biasanya, Merritt dapat menebak dengan tepat jumlah saldo uang mereka. Sementara itu, Roach meminta semua timnya untuk bersiap. Giliran Arthur yang diminta naik ke atas panggung. Dan terungkap ternyata saldo banknya adalah $144 juta. Selanjutnya, seluruh pengunjung diminta untuk menyetor amplopnya dan akan melihat jumlah saldo mereka yang terus bertambah banyak. Ketika Joseph dipanggil, jumlah saldonya pun bertambah, sedangkan saldo milik Arthur malah berkurang. Terlihat dari HP mereka bahwa saldonya pun benar-benar bertambah.
sampai jumlah saldo milik Arthur pun habis. Otomatis Arthur pun emosi kepada keempat pesulap ini. Roach dan anggota FBI pun langsung berusaha untuk menangkap mereka. Namun mereka gagal karena penonton sukarela yang di awal pertunjukan menghalangi mereka. Pada akhirnya FBI pun gagal menangkap para pesulap ini. Roach pun sangat pusing. Ia memutuskan untuk datang ke bar untuk minum. Tak lama Alma datang untuk menjemputnya. Roach pun marah karena menganggap Alma telah melepaskan Daniel. Namun Alma balik marah kepadanya. Tak sengaja Roach melihat buku kecil milik Alma dan melihat tulisan serta logo mata satu. Sementara itu Arthur memanggil Bradley. Arthur meminta bantuan Bradley untuk menangkap 4 mentalis yang dengan sengaja menipunya. Saat pulang, Roach melihat Alma yang sedang tidur. Setelah membaca buku yang berisi logo mata satu itu, Alma yang terbangun mencoba untuk menjelaskannya. Tanpa disadari, ternyata handphone milik Roach ini ditukar dengan sengaja oleh Daniel dan menyelipkan pelacak di dalamnya. Akan tetapi, Roach membalikkan keadaan. Dan kali ini, mereka yang melacak posisi 4 pesulap ini. Tak menunggu lama, tim FBI kembali meluncur ke lokasi mereka. Namun, Alma tidak diizinkan untuk ikut menyergap para pesulap ini. Para pesulap ini kabur melalui lorong sampah dan di saat yang sama, Bradley mengintai sesuai instruksi dari Arthur. Ketika Roach masuk, rupanya Jack masih berada di sana. Melihat itu, Jack pun berlari keluar dan melumpuhkan 3 agen dan mencuri mobilnya. Alma pun datang di waktu yang tepat. Mereka berdua mengejar Jack diikuti agen lainnya. Dalam pengejaran, Alma menunjukkan skillnya dalam mengemudi hingga mobil Jack terbalik dan terbakar. Melihat itu, Roach keluar dari mobilnya untuk memeriksa Jack, namun tidak berhasil menyelamatkannya. Dia hanya mengambil sebuah kertas. Di lain tempat, Bradley ini menghubungi Roach dan mengingatkannya untuk waspada kepada Alma. Tak disangka Roach harus kehilangan pekerjaannya karena dia dianggap tidak becus untuk menangani kasus ini. Dan ia diduga telah membocorkan informasi rahasia kepada para pesulap. Para pesulap ini beraksi dengan mencuri brankas. Tak lama kemudian, mereka meluncur ke lokasi penyimpanan brankas itu. Namun yang terjadi, brankas itu telah dibawa oleh sebuah truk. Sesampainya di lokasi, Roach mendapat informasi bahwa ada seorang wanita di sana. Namun ketika dibuka, ternyata itu adalah Bradley dan asistennya. Mereka kembali dibuat terkejut karena brankas itu ternyata berisi balon. Dan mereka telah dialihkan perhatiannya karena sesungguhnya yang terjadi adalah 3 pesulap itu ada di sebuah lokasi untuk pertunjukan akhir mereka. Di lokasi pertunjukan mereka terlihat banyak penonton yang hadir. Tak menunggu waktu lama, Roach dan timnya pun kembali meluncur ke lokasi pertunjukan. Ketika tim FBI ini naik ke atap, ternyata mereka hanya menemukan sebuah boneka. Tak disangka ketika pesulap ini menerbangkan uang jutaan dolar dari atas atap kepada penonton. Melihat kejadian itu, Roach merasa gagal. Namun sebenarnya uang yang dibagikan oleh para pesulap ini hanyalah uang palsu. Saat Bradley hendak menuju mobilnya, ternyata banyak uang yang keluar dari mobil Bradley. Ia pun langsung ditangkap. Saat di penjara, Roach mengunjungi Bradley. Bradley mengatakan fakta dan terungkap bahwa ketika Roach menuju tempat penyimpanan brankas, rupanya brankas asli tidak berpindah dari lokasinya. Mereka membuat kamuflase yang seakan-akan brankas itu dibawa oleh truk. Ketika mereka pergi, ternyata Jack yang diduga meninggal datang dan membobol brankasnya. Saat mobil Jack terbalik, rupanya mobilnya telah ditukar dan itu hanya boneka yang mirip Jack. Di lain tempat, terlihat keempat pesulap kembali berkumpul di depan sebuah pohon.
dan mereka semua pun meletakkan 4 kartu undangan itu. Setelah menyelesaikan tugas mereka, Bradley pun masih kebingungan dengan sosok misterius. Tiba-tiba Roach menghilang dari dalam sel, dan dia sudah berada di luar, dan terungkap bahwa selama ini Roach yang mengendalikan semua orang untuk menjadi pengalih perhatian. Keempat pesulap ini terkejut. Ternyata sosok misterius itu adalah Roach, dan mereka resmi bergabung dengan Roach, dan film pun selesai. Cukup di sini review film kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Teras Movie agar channel ini terus berkembang ke depannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. See you next time, kawan.